oh tahun ini nggak ada LGD mbak, adanya tuh wawancara kewarganegaraan. Terus aku kayak agak shock gitu kan, hah wawancara kewarganegaraan apaan? PK lah ya, PK itu ngapa lupa. Aku ingat pas lagi wawancara kewarganegaraan banyak yang ada yang sampai nangis, ada yang sampai kayak berantem atau lain-lain. Aku alhamdulillah. Halo semuanya, kenalin nama aku Indah Syafira. Hari ini aku bakalan bahas tentang beasiswa yang mensponsori kuliah S2 aku di Harvard, yaitu beasiswa LPDP Jalur Perguruan Tinggi Utama Dunia. Semoga bermanfaat ya. Nah, seperti yang teman-teman mungkin udah tahu, beberapa hari yang lalu atau tepatnya awal bulan Oktober, LPDP akhirnya mengumumkan bahwa mereka buka lagi pendaftaran beasiswa buat tahun 2020. Cuma beasiswa yang dibuka itu cuma 2 jalur dan udah mulai dibuka kalau nggak salah sekitar tanggal 5 Oktober atau tanggal 6 Oktober buat diisi aplikasinya. Cuma 2 jalur ini nggak seperti pada umumnya, biasanya banyak jalur-jalur LPDP ya. Mungkin teman-teman udah familiar dengan beasiswa afirmasi atau beasiswa reguler, terus ada juga seperti beasiswa santri dan lain-lainnya. Cuma yang buat tahun ini nih mungkin karena pandemi juga, akhirnya mereka memutuskan buat cuma buka 2 jalur. Yang pertama beasiswa pendidik dan yang kedua itu beasiswa perguruan utama dunia. Mungkin aku nggak akan banyak bahas tentang beasiswa pendidik ya, karena teman-teman mungkin bisa baca sendiri di websitenya. Ini tergolong jalur baru juga, jalur yang dikhususkan buat dosen dan guru tetap yang punya nomor induk dosen maupun guru. Tapi hari ini aku bakalan fokus bahas di beasiswa perguruan tinggi utama dunia, karena dulu aku waktu ke Harvard juga pakai jalur ini. Mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya gitu, apa sih yang membedakan beasiswa PTUD ini dengan jalur-jalur lainnya? Kenapa cuma beasiswa jalur ini yang dibuka nih tahun ini gitu, selain beasiswa pendidik yang baru aja dibuka tahun ini? Nah, jadi secara garis besar sebenarnya nih PTUD itu baru banget jalurnya, baru sekitar tahun lalu pas aku daftar. Dan sebenarnya PTUD ini juga di bawah jalur umum. Kalau teman-teman lihat di website, itu dia ada di 2019, di beasiswa umum itu ada jalur-jalur lainnya dan termasuk PTUD gitu. Cuma di 2020 ini hanya ada PTUD dan beasiswa pendidik. Nah, yang membedakan PTUD ini dengan beasiswa reguler itu adalah bahwa yang bisa daftar PTUD ini ada 2 sih poin utamanya menurut aku yang bedain ya. Yang pertama, kamu tuh harus udah punya LOE atau Letter of Acceptance dari universitas yang unconditional. Ini mungkin agak tricky nih buat teman-teman yang apply kampusnya tuh di UK atau di Eropa. Kalau di US kebanyakan memang nggak ada tuh istilah conditional, unconditional. At least yang aku tahu nggak ada teman-teman aku yang dapet status seperti itu gitu, karena mungkin nggak common aja. Nah, selain itu juga, selain wajib LOE, yang kedua itu kalau kamu mendaftar jalur ini enaknya sih sebenarnya. Jadi kalau beasiswa LPDP pada umumnya tuh teman-teman biasanya seleksinya dari mulai administrasi, ada seleksi tulis, essay on the spot, macam-macam lah ya, tiap tahun LPDP selalu ganti sistem. Cuma kalau kamu ikutan yang PTUD ini tuh kamu skip semua proses seleksi itu, langsung ke seleksi substansi akhir yaitu wawancara gitu. Jadi ini kayak apa ya, kayak fast tracknya kalau mau ikutan LPDP secara cepat gitu. Dan kebetulan banget nih tahun ini seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri di website, itu tuh makin dipercepat gitu. Jadi biasanya proses seleksi LPDP itu memakan waktu 3-6 bulan, tapi karena pandemi ini itu jadi kayak cuma 1 bulan bisa langsung ketahuan teman-teman dapet nggak nih beasiswa LPDP. Jadi ini kesempatan banget nih buat teman-teman, kapan lagi gitu kan ya tes LPDP, cuma tinggal submit administrasi, terus tinggal wawancara aja seleksi substansinya kan. Jadi ini ya cuman nggak sesimpel itu Ferguson. Jadi walaupun udah punya LOE, teman-teman juga harus lihat di buku panduan. Hanya LOE unconditional dari universitas tertentu aja. Kalau di 2019 pas zamannya aku itu ada top 12 universities yang dipilih sama LPDP yang dikategorikan sebagai universitas dengan predikat top ranking lah gitu di LPDP gitu. Cuma ini ada kabar baik lagi, di 2020 ini LPDP nambahin 3 universitas baru, jadi totalnya itu jadi 15. Ada UC Berkeley kalau nggak salah itu baru, ada University of Pennsylvania, dan aku satu lagi lupa. Jadi
teman-teman bisa cek sendiri, ada 15 universitas yang kalau teman-teman udah pernah apply dan dapet LOE, bisa banget nih ikutan seleksi buat dapetin beasiswa LPDP. Oke, kita sekarang lanjut aja ke seleksinya apa aja sih Kak. Ini mungkin yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Jadi waktu sedikit sharing aja kali ya, waktu tahun 2019 itu aku sedikit lucky karena LPDP itu ubah-ubah policy terus kan. Nah, tahun 2019 itu polisinya adalah kalau kamu daftar beasiswanya tahun ini, kamu juga bisa berangkat tahun ini, which is really rare karena biasanya LPDP itu if you register this year, then kamu departure buat kuliahnya itu tahun depannya atau disuruh penundaan gitu. Tapi tahun 2019 nggak begitu. Jadi aku daftar LPDP itu sekitar bulan April dan keterimanya tuh bulan Agustus ya kali. No. Julai, terus ada kayak orientasi bulan Agustus dan berangkat tuh bulan Agustus juga gitu. Tapi itu case-nya aku. Teman-teman harus tetap update sama info-info dari LPDP, dari websitenya atau dari social media. Mereka selalu update kalau ada perubahan policy gitu. Kita sekarang lanjut aja ke bagian tesnya ya. Tesnya apa aja sih Kak? Tadi kan aku bilang sebenarnya PTUD itu enak banget nih karena kita tuh nggak perlu lagi tuh belajar buat TPA-nya, kayaknya ada seleksi matematikanya dan kayaknya ada essay on the spot dan lain-lain. Biasanya berubah-berubah ya tes tertulisnya. Tapi kalau kamu ikut PTUD itu kamu skip semua, which is kind of fair karena kalau dilihat-lihat misalnya udah keterima Harvard atau univ-univ Ivy League di United States, nggak harus Ivy League aja, kamu tuh wajib melampirkan GRE. Nah di GRE itu sendiri udah ada tuh tes TPA-nya, mirip-mirip TPA lah, nyari sinonim, antonim kata, dan juga ada matematikanya. Jadi sebenarnya sih udah diwakilkan pada saat kita daftar univnya gitu. Nah, tapi walaupun nggak ada tes tertulis, teman-teman bukan berarti jadi gampang banget sih, nggak juga. Karena teman-teman harus melengkapin administrasi di awal. Administrasinya tuh apa aja sih? Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya di websitenya. Cuma aku bakalan sharing nih berdasarkan pengalaman aku, apa aja sih yang aku tulis pada saat di esai gitu kan. Jadi selain berkas-berkas seperti KTP, terus ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain yang pasti teman-teman harus lampirkan, termasuk surat kesehatan juga, yang paling penting menurut aku bobot yang paling penting itu di esai. Esainya tuh ada beberapa nih teman-teman. Jadi yang pertama itu kalau zamannya aku kayak ada personal statement, which is the same. Ini aku lagi lihat juga nih yang 2020 sama masih personal statement. Terus ada rencana studi atau ini yang khusus magister nih. Kalau yang buat dokter itu diminta proposal penelitiannya. Jadi personal statement, rencana studi atau proposal penelitian, dan ada esai tambahan buat yang tahun 2020 ini, yaitu komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Bentar ya, ada yang lewat. Nah, oke. Jadi sebenarnya mirip, walaupun ada tambahan komponen esai baru, sejujurnya sih pada saat aku bikin esai 2019 itu juga sama, di personal statement aku, di esai aku itu semua ngebahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin sedikit tips kali ya dari aku. Jadi kalau dulu itu aku sih sebenarnya bikin personal statement tuh mirip banget sama yang aku tulis buat ke Harvard, buat di aplikasi. Karena teman-teman pas mau daftar univ apapun itu pasti dimintain yang namanya esai dengan pertanyaan yang mungkin beda-beda tapi ya mirip-mirip lah. Intinya kayak kenapa mau ke univnya, mau ngapain aja di univnya, setelah lulus dari univ mau ngapain, ya seperti itu kan. Nah kebetulan banget memang personal statement aku dulu pas Harvard itu aku fully bahas tentang bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dan bagaimana aku mau berkontribusi di sistem pendidikan di Indonesia gitu. Jadi aku ya ibaratnya tuh kayak kopas aja gitu dari yang punya Harvard dulu, aku taruh di LPDP dan aku persingkat lah karena kayaknya lengthnya lebih sedikit yang buat LPDP gitu. Jadi kalau dari aku tipsnya yang pertama mungkin teman-teman bisa fokus bagaimana teman-teman itu alasan kenapa sih mau belajar di program ini gitu. Kenapa program ini tuh suitable buat teman-teman. Terus di kampusnya nanti teman-teman mau ngapain aja.
Kalau misalnya teman-teman udah banyak riset tentang kampusnya, teman-teman bisa lampirkan juga kelas-kelas apa aja yang mau teman-teman ambil, organisasi apa aja yang teman-teman mau ikutin, dan lain-lain gitu. Terus setelah itu nih, yang paling penting kalau menurut aku tuh bukan cuma sampai udah keterima di universitasnya, terus that's it, that's my ultimate goal, nggak seperti itu gitu. Tapi juga yang paling penting itu teman-teman bahas tentang visi ke depan teman-teman. Setelah lulus tuh mau ngapain, rencana teman-teman tuh mau ngapain aja dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau terserah lah. Nah, itu tuh dibahas semua di personal statement. Itu yang dulu aku lakukan. Terus ada yang kedua tuh ada rencana studi. Nah, ini tuh teman-teman sebenarnya bisa baca juga di ketentuan LPDP, udah kayak ngasih formatnya mau seperti apa. Intinya teman-teman tuh harus banyak riset di program. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, karena udah keterima juga, udah tahu mau ngambil, udah kebayang kali ya mau ngambil kelasnya apa aja. Ini yang diminta sama LPDP. Jadi simple sih, teman-teman tinggal buka silabusnya kampusnya teman-teman, terus dilihat kelas-kelas apa aja yang mau diambil, terus dimasukin ke situ. Jujur aku tuh ngerasa kayak malesin banget kan awalnya, kayak aduh banyak banget ya kelas yang mau diambil tuh, banyak dan harus riset. Tapi ternyata aku ngerasa ini pas udah nyampe Harvard dan semester 1 tuh memutuskan mau ngambil kelas apa, semester 2 mau ngambil kelas apa, ternyata nih tugasnya si LPDP, bukan tugas ya, buat aplikasi LPDP itu jadi kayak referensi aku gitu. Oh dulu gue kepikiran apa ya pas lagi apply LPDP, ternyata gue mau ngambil kelas-kelas ini, itu jadi bahan konsiderasi aku. Jadi sebenarnya nih administrasi yang diwajibkan sama LPDP itu bakal berguna juga buat teman-teman sendiri gitu. Jadi pikir matang-matang lah bagaimana proses ngambil kelasnya, konsiderasinya apa aja, alasannya kenapa, itu dipikir matang-matang gitu. Jadi ya singkat cerita, waktu aku LPDP ini memang sangat kurang persiapan gitu. Sangat kurang persiapan, tapi bukan berarti nggak bisa disiapin nih teman-teman. Jadi waktu seleksi terakhir kan aku tinggal submit administrasi, waktu itu aku masih di Jepang, terus aku nggak pulang ke Indonesia selama sebulan 2 bulan lah ya, karena masih UAS juga di sana. Dan yang lain tuh anak-anak reguler, anak-anak beasiswa umum dan afirmasi yang lain, mereka lagi tes tertulis gitu. Nah setelah mereka selesai tes tertulis, baru aku dipanggil juga buat wawancara. Awalnya tuh aku ngira bakalan ada seleksi leaderless group discussion kayak LPDP sebelumnya lah, ada kayak kalau di AFS tuh dinamika kelompok gitu. Jadi kayak di grup, terus dikasih problem, disuruh solve the problem, dan diskusi gitu kan ya. Terus yang kedua tuh nanti ada seleksi wawancara, itu dulu. Jadi aku tuh nggak tahu gitu. Pas aku nyampe Jakarta, terus waktu itu kayak di stan ya, kayak di stan aku seleksinya. Pas aku nyampe ternyata aku ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana, gimana sih nanti wawancaranya leaderless group discussion ya. Terus dia bilang kayak, tahun ini nggak ada LGD mbak, adanya tuh wawancara kewarganegaraan. Terus aku kayak agak shock gitu kan, wawancara kewarganegaraan apaan? Terus aku bilang, tapi di invitationnya tuh ada 2 wawancara. Terus dia bilang ternyata tuh anak-anak LPDP itu udah berinisiasi ya, mereka bikin kayak WhatsApp group buat bareng sama anak-anak yang di chapter lain gitu, anak-anak yang LPDP di mana di Jawa lah ya, di Semarang dan lain-lain. Terus mereka tuh share bahwa ternyata nggak ada LGD tahun ini, dan ada 2 wawancara aja, Oke, ini udah menjelang maghrib, jadi ada suara ngaji-ngaji, nggak apa-apa ya. Jadi ya gitu, ternyata tahun 2019 itu nggak ada lagi LGD, tapi wawancaranya tuh 2 kali. Yang pertama wawancara kepribadian quote unquote, terus wawancara kewarganegaraan. Jadi aku agak shock juga kan, maksudnya gimana tuh kewarganegaraan. Jadi ternyata tuh ya bakalan ditanyain tuh seputar tentang UUD, tentang Pancasila, bagaimana pengaplikasiannya di tiap sila dan lain-lain. Jadi kayak wow, surprise gitu kan. Aku udah lama nggak review UUD ya, sejak SMA. Jadi aku waktu itu kayak ada 1 jam jarak antara aku wawancara yang pertama, wawancara kepribadian biasa, salah bukan wawancara kepribadian, tapi wawancara akademik ya. Jadi ada 3 pewawancara. Ini normal sih kayak LPDP sebelumnya. Jadi orang yang satu tuh yang bukan di bidangnya, yang satu di bidangnya, yang satu tuh expertise-nya apa gimana gitu lah. Pokoknya ada 3 orang yang wawancara. Terus itu basic lah, mereka bakalan nanyain tentang kenapa mau univ itu, apa yang mau kamu lakukan, ya biasa aja. Cuma yang unik ini wawancara kewarganegaraan. Jadi ya
waktu itu aku kayak ada 1 jam, jadi jam 12 sampai jam 1 tuh aku baca-baca lagi tentang UD dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya pada saat aku wawancara tuh lancar-lancar aja gitu. Aku juga kayaknya tetangga-tetangga aku ingat pas lagi wawancara kewarganegaraan banyak yang ada yang sampai nangis, ada yang sampai kayak berantem atau lain-lain. Aku alhamdulillahnya lancar-lancar aja sih. Intinya tuh ya banyak ramah-ramah lah, senyum. Terus juga kalau ada pendapat yang berbeda pada saat itu juga aku juga ada sedikit bahas yang agak clash lah sama pewawancaranya, cuma cara ngomongnya tuh baik-baik gitu dan diajak diskusi aja gitu. Nah, udah deh setelah seleksi wawancara nggak lama, sekitar mungkin 1 minggu 2 minggu tuh langsung ada pengumuman. Selanjutnya itu kita ada orientasi itu kalau teman-teman mungkin familiar namanya tuh PK lah ya. PK itu lupa kayaknya kepemimpinan parah nih. Persiapan keberangkatan. Jadi kalau mungkin teman-teman ngedengar ada peloncoan lah lain-lain, itu kalau menurut aku nggak bener ya, karena sebenarnya sih dari pengalaman aku nih ikutan PK 1 minggu, waktu itu juga dikasih tahunya tuh H-2 ya, jadi memang nggak ada persiapan PK atau apapun. Kalau menurut aku tuh bermanfaat banget karena setiap hari tuh mereka menghadirkan pembicara yang oke-oke ya. Waktu itu ada beberapa menteri, ada tokoh masyarakat juga, terus mereka ngomongin perspektif mereka yang terkait dengan keberangkatan lah, bagaimana kondisi di luar negeri dan lain-lain. Terus ada banyak juga session yang ngomongin tentang administratif, gimana cara kamu claim fee dan lain-lain, dan menurut aku tuh berguna banget gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang peloncoan, terus nari-nari segala macam, itu sekedar ice breaking aja sih sebenarnya. Dari pengalaman aku nih PK 146, aku ngerasa PK-nya itu sangat bermanfaat gitu. Oke deh, mulai agak nggak relevan, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan tambahan mengenai LPDP, tips dari aku, baca dulu, baca buku panduannya, baca baik-baik. Kalau misalnya ada pertanyaan yang spesifik dan kontekstual, boleh banget DM aku di Instagram atau komen di bawah, nanti aku coba jawab gitu. Tapi ingat harus spesifik dan kontekstual. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang bisa di Google sendiri, tolong jangan ditanyain. Alright, this is the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and share this video if you found it helpful. See you next time. Bye bye.